Saya katakan hamba-hamba Tuhan yang kejadian, Pak, bukan keluaran. Kayak saya loh. Ya, saya ini hamba Tuhan kejadian, bukan hamba Tuhan keluaran. Artinya tiba-tiba jadi hamba Tuhan gitu loh, ya. Karena pengirangan Tuhan. Ada juga hamba Tuhan keluaran, keluaran sekolah ini segala macam. Ya, saya baru masih kejadian, Pak, belum ke keluaran, sebentar lagi keluaran. Ya. Ada banyak kaum awam, lay people yang tadinya businessman, workers, manager, staff. Mereka mengalami Tuhan, mereka mengerti firman Tuhan, mereka surrender themselves, mereka berikan diri mereka untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Bahkan perhatikan baik-baik, begitu banyak gereja di dunia, bukan lagi firman Tuhan yang take control, tapi kekuatan ekonomi. Bagaimana uang lebih diprioritaskan dalam gereja. Ada banyak teologi yang mulai muncul, namanya teologi kemakmuran. Menekankan, terlalu menitik beratkan tentang makmur. Memang benar, waktu kita ikut Tuhan kita pasti makmur. Tapi dengar baik-baik, bukan cuma kemakmuran Tuhan izinkan, tapi juga penderitaan. Supaya apa? Supaya fokus kita bukan kepada berkat, tapi kepada pemberi berkat. Konsep-konsep ini mulai menguasai gereja yang ada, mulai meracuni kehidupan masyarakat, bahkan rumah tangga. Ada banyak orang kawin karena ekonomi, benar? Karena pengaruh ekonomi. So those who has power in economic, they will control, they will take control. Mereka akan mempunyai kekuatan untuk memerintah. Kenapa orang kerja di perusahaan? Karena aspek ekonomi kan. Maaf Pak Bu ya, saya perhatikan dulu sekali, bukan sekarang Pak. Orang kerja itu maaf, fokusnya bukan cuma nafkah. Ya, memang perlu nafkah, tapi ngototnya kerja itu bukan cuma karena nafkah, tapi memang sistem yang ada membuat revolusi industri terjadi sehingga orang kerja untuk kreativitasnya, invention terjadi, penemuan terjadi, satu ditemukan bola lampu, bagaimana supaya semua nikmati, dibikin mass product, munculnya manufacturing segala macam. Awalnya orang kerja itu keinginannya adalah untuk to bless others with the invention, dengan penemuan yang ada, supaya apapun yang ditemukan itu bisa dipakai orang banyak pertama-tama. Oke? Tetapi makin lama, makin tua dunia, makin hari, ada banyak orang kerja karena faktor ekonomi. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan yang kerja di perusahaan tidak berani menunjukkan eksistensi Tuhan dalam hidupnya karena pengaruh tekanan ekonomi. Waduh Pak, kalau saya bicara repot Pak. Ya, yang penting kan Tuhan tahu lah Pak, bahwa bukan hati saya yang mau Pak. Cuma pimpinan suruh saya nipu pajak ya. Saya cuma gelap mata tipu aja Pak. Kan yang salah dia. No, kamu yang salah. Ya, Tuhan nggak hakimi mereka. Karena apa? Mereka pasti masuk neraka, nggak percaya Tuhan. Tapi kita yang percaya Tuhan bagaimana? Oke? Nah sekarang kita akan belajar sama-sama. Maaf, terlalu panjang pembukaannya. Ya, kita buka di Lukas pasal 16. Kita akan belajar prinsip firman Tuhan. Saya buka dari awal supaya Bapak Ibu melihat maksud daripada firman Tuhan hari ini. Jangan sampai pengaruh ekonomi itu berkuasa atas hidup kita, tapi biarkan Tuhan Yesus tetap berkuasa dalam hidup kita. Katakan amin. Lukas pasal 16, sama-sama saya mari kita buka. Ayat yang ke-9 kita akan baca. Ya. Sudah ketemu? Katakan amin. Masih belum? Oke, Lukas pasal 16 ayat 9. Oke, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang jelas. 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kamu lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sekali lagi kita baca, pelan-pelan bacanya, minta understanding. Lihat ayatnya. 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kekuatan ekonomi itu dalam bahasa yang lain sebagai mamon. Ya, mamon. Sama-sama bilang mamon. Bukan Doraemon, mamon. Ya. Herannya begini. Ada tiga hal kalau di bagian pertama ya ayat 9. Ada 3 pokok. Yang pertama, Yesus, Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua mamon. Yang ketiga, perintah Tuhan untuk kita ikat persahabatan menggunakan roh bukan. Lewat. Atau Alkitab saya cetak Pak? Alkitab bahasa Inggris, bahasa Thai sama nggak?
Ini pasar tayang kan? Riz? Sama nggak? Beda artinya? Sama, mamon. Harta. Ya. Yang bahasa Inggris? Wah, bahasa Inggris lebih serem, Pak. Unrighteous mamon. Ya. Mamon yang nggak jujur. Yesus suruh kita bina persahabatan dengan mamon. Yesus sedang salah berfirman. Begitu ya, Abu? Oh enggak. Yesus tahu ada power atas mamon. Ya, saya ada catat beberapa versi bahasa. Coba tengok, bisa Bu? Coba tengok sekali lagi. Ya, saya tulis dulu. Baca Bu. Yang pertama tuh dalam iblis, bukan iblis ya, iblis tuh. Indonesia Bible sehari-hari lah gitu ya. Lalu Yesus berbicara lagi, katanya, dengarlah, pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapat kawan, supaya apabila kekayaan dunia sudah tidak berharga lagi, kalian akan diterima di tempat tinggal yang abadi. Jadi mamon itu diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari sebagai kekayaan dunia. Sekarang dalam King James Version, tulisannya jelas, Pak. Kelihatan nggak? Kekecilan Bu ya. Haleluya. And I say unto you, make to yourself friends of the mammon of unrighteousness. Ya, itu King James Version. Sekarang NIV, New International Version. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself. Dia katakan worldly wealth, kekayaan dunia. Itu New International Translation. Kemudian NLT, New L-nya apa lupa saya. Translation itu ya. New Living Translation, ya. New Living Translation. Here is the lesson. Use your word